sama di pertemuan tersebut gitu. Pertemuan terakhir sebelum UTS, materinya berkaitan dengan grid view, list view, dan juga pencarian atau search item. Nah, di sini ketiga hal tersebut akan kita bahas. Tentu saja akan kita praktekkan juga. Jadi boleh kalian lakukan recording ketika implementasinya atau kalian catat atau tandai gitu. Pada dasarnya semuanya udah ada di slide, ya tinggal diimplementasikan saja. Cuma ada beberapa mungkin catatan perubahan-perubahan code gitu. Mengingat ini kan ada versi Flutter yang lumayan berbeda dengan yang ada di slide ya. Jadi pasti ada sedikit perubahan atau ada perbaikan gitu. Secara logik sih kurang lebih hampir sama gitu. Oke, kita mulai saja. Sebentar. Untuk absennya nanti di menit-menit akhir aja ya. Nanti saya akan absen satu-satu. Sambil nunggu boleh kalian kalau agak senggang di screenshot aja mandiri dulu gitu untuk jaga-jaga kalau misalnya pas di menit-menit terakhir kaliannya lost connection kayak gitu ya. Oke, ini langsung aja lah ya. Grid view, dari istilahnya aja udah familiar. Grid biasanya berupa sebuah tampilan yang membagi antara horizontal dengan vertikal. Kalau ngomongin grid view, list view, nah yang seperti itu biasanya berkaitan dengan tampilan suatu widget atau tampilan suatu UI yang elemennya itu atau datanya itu sifatnya jamak atau lebih dari satu gitu. Biasanya berupa sekelompok data, cara penampilannya saja yang berbeda. Kalau grid itu biasanya berkaitan dengan sebuah kolom atau dalam bentuk seperti galeri gitu ya. Kalau misalnya yang list ya tentu saja dalam tampilan list berderet gitu. Entah itu dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Berkaitan dengan grid view maupun list view adalah berkaitan dengan sebuah data yang jumlahnya jamak, lebih dari satu, bahkan kalau yang lebih kompleks berarti data tersebut bisa bersifat data yang dinamis. Ya, jadi kalau kita misalnya udah menyimpan di database, menyimpan di dalam suatu data temporary kayak gitu, nah pasti menampilkan datanya itu kalau nggak dalam bentuk grid view, pasti list view gitu. Tampilan grid view-nya kurang lebih di slide seperti itu. Jadi secara sederhananya biasanya dibagi menjadi bagian yang sama, urutannya bisa kita set, misalnya contoh pengen setiap barisnya itu ada 3 kolom, nah kita bisa ubah di bagian sini ya, di bagian cross axis count-nya. Itu kalau kita ubah 3, jadi dia berurutan 1, 2, 3, 4, 4-nya di bawah gitu. Dan sifatnya ini konstan ya kalau untuk grid itu. Jadi nggak bisa nggak bisa fleksibel ya urutannya. Jadi agak dikatakan agak kaku gitu ya. Karena di sini kita harus menentukan berapa jumlah kolom di setiap barisnya, terus yang ke bawahnya juga akan mengikuti dengan format yang atas gitu. Kalau secara pengurutannya jadinya kayak gini, kiri ke kanan, terus kalau misalnya udah memenuhi jumlah kolom yang ditentukan, dia akan langsung ke kiri bawah dan memenuhi di baris tersebut sesuai dengan urutan yang di atas gitu. Jadi nggak bisa nih di atas 3, di bawah 2, nah kayak gitu nggak bisa gitu. Kalau mau kayak gitu paling menggunakannya table. Jadi grid view di sini ya tujuannya untuk menampilkan data yang bentuknya seperti galeri dan biasanya sih untuk ukuran satuan elemennya itu biasanya diberikan ukuran yang sama gitu. Cocoknya buat menampilkan data apa? Misalnya data galeri atau misalnya kalau di e-commerce yang kalian sukai biasanya itu untuk menampilkan data yang ditampilkan, misalnya ada data makanan atau misalnya data baju, sepatu, nah kayak gitu. Itu biasanya dalam bentuk grid view gitu ya. Isiannya apa aja? Di sini sebetulnya bisa kita desain. Di setiap kotak ini bisa kita sesuaikan. Misalnya mau diberikan gambar, di bawahnya ada deskripsi, teks, quantity, harga, kayak gitu bisa gitu. Sebetulnya semuanya bisa di custom, cuma memang kebanyakan implementasi dari grid view ini memiliki styling yang sama gitu.
Agak aneh kalau misalnya di sini stylingnya gambarnya di atas gitu ya, tiba-tiba yang di sini gambarnya di bawah, itu agak aneh. Biasanya sih seragam gitu. Jadi kita tinggal bermain di sini aja nih, bermain di UI yang bisa ditempatkan di dalam grid view itu. Nah, untuk contoh yang di sini, grid view-nya penulisannya kayak gini. Grid view, terus ada count. Nah, di sini untuk count-nya itu sebetulnya ini salah satu penulisan codingan grid view. Jadi kalau penulisan grid view itu banyak caranya. Ada yang langsung grid view kurung buka kurung tutup, ada yang grid view titik count kayak gini, ada yang builder gitu. Jadi tergantung kalian mau melakukan pendekatan yang mana. Nah, kalau yang kayak gini, dia sifatnya ditentukan di awal. Jadi grid count, cross axis count-nya berapa, misalnya 2, ya jadi dia akan mengisi setiap barisnya itu ada 2 kolom. Terus di bawahnya di sini kayak kolom biasa sebenarnya. Di sini dibuatkan contohnya ini ada kontainer warnanya ini, dikasih teksnya 1. Nah, untuk yang biru ini ya. Terus di bawahnya ada 2 gitu. Kalau tambahin lagi 3 dan 4 jadinya seperti ini gitu. Jadi secara urutan ini ya kayak kolom, cuma dia akan ditempatkan sesuai dengan settingan grid view-nya gitu. Kalau mau dinamis berarti bermain di bagian children-nya ini nih, bagian child-nya ini gitu. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, untuk yang list view ini nanti akan kita praktekkan karena lebih menarik ya, dan memang lebih sedikit kompleks dibandingkan dengan yang grid view, jadi kita akan coba praktekkan. Di sini tampilan list view sederhananya seperti ini. Jadi ada sebuah data dinamis, ini masih berbentuk array sebenarnya. Array-nya array apa ya? Array campuran kayaknya, ada binatang, ada makhluk gaib dan seterusnya lah, kayak gitu ya, nggak jelas juga sih ini. Pokoknya ada array yang isinya array-nya itu array bertipe string, dan pada dasarnya list itu bisa menampung semua tipe. Di sini itu ya apapun itu, apakah tipe data sederhana seperti string, integer juga bisa, atau tipe data kompleks seperti kelas atau objek, si list juga bisa menampung gitu. Contohnya gini, misalnya ada list mahasiswa. Nah, jadi di situ di dalam listnya bisa ada mahasiswa name, ada mahasiswa address, ada mahasiswa phone, dan seterusnya gitu. Jadi sangat besar cakupannya untuk si list itu sendiri gitu ya. Pada contoh kali ini kita pakai yang sederhana aja, menggunakan list yang bertipe string gitu. Nah, orientasinya juga bisa di-set ke vertikal maupun horizontal gitu. Jadi di sini ya yang dicontoh di sini dia defaultnya itu vertikal dari atas ke bawah, kalau horizontal dia dari kiri ke kanan. Dan di sini biasanya untuk list view itu menerapkan konsep builder. Builder di sini maksudnya apa? Builder ini adalah konsep menampilkan setiap elemen dari suatu data yang sudah ditampung ke dalam list maupun ke dalam suatu array, atau biasa juga ditampung ke dalam suatu list yang diambil dari database gitu. Jadi konsep untuk menampilkan ini dia menggunakan builder. Step by step-nya. Nah, ini nanti akan kita coba praktekkan ya. Buatlah sebuah kelas bertipe stateful widget. Jadi di sini kalau kita bermain sebuah data yang datanya ada perubahan atau di halaman tersebut ada perubahan, ya gunakan yang stateful. Jangan yang stateless gitu. Oh ya, sebelum ke sini saya mau jelaskan dulu di sini maksudnya apa. Di sini nanti ada kolom text field atau edit text lah ya. Kalau misalnya di native, text field ini nanti ketika diklik, nah, terus dia mengetikkan apapun itu teksnya, kalau ada yang sama langsung muncul yang samanya, yang nggak samanya dia nggak akan kefilter gitu. Istilahnya di sini mau memfilter dari yang ada di sini gitu. Kita akan coba praktekkan tersebut. Jadi menerapkan list view-nya, terus menerapkan logika untuk searching itemnya gitu. Kayak sini. Pertama kita buat sebuah text editing controller terlebih dahulu. Di sini menggunakan class text editing controller dengan variabelnya search controller. Nanti ini akan ditempelkan di text field pencariannya atau di text field search-nya gitu. Terus di sini kita buat sebuah static list bertipe string, diberi nama origin list. Penulisannya di sini langsung didefinisikan
value-nya pakai kurung siku dan kurung tutup, titik koma, isinya ya tentu saja bertipe string. Boleh pakai petik 2, boleh pakai petik 1, nggak jadi masalah. Di sini ya nama-nama, dianggaplah di sini nama-nama binatang lah, garis besarnya seperti itu. Terus di sini kita juga buat sebuah list yang isinya atau value-nya itu empty. Jadi dinamakan filter list atau filter list lah ya, seperti itu. Ini tujuannya gimana? Tujuannya dia akan menampung list yang khusus difilter berdasarkan pencarian yang diketikkan oleh user pada kolom search gitu. Jadi logikanya gini, ini yang utama atau ini yang data awal, origin listnya. Begitu user mengetikkan keyword di kolom search-nya, nah dia akan mengambil yang sama dari yang origin ini, dimasukkan ke dalam list filter list gitu. Jadi nanti yang munculnya itu sebetulnya dia berasal dari filter list, bukan dari origin. Kurang lebih seperti itu. Karena kalau kayak gini, kalau kita hapus satu-satu, nanti origin listnya hilang gitu. Jadi yang originnya tetap dipertahankan, cuma filter listnya ini ya difilter dari sini. Yang sesuai dengan keywordnya, dia akan masuk ke sini. Jadi yang ditampilkannya listnya dari sini gitu. Jadi logikanya menggunakan dua list, tetapi dengan satu sumber utama yaitu dari origin listnya gitu. Kalau ini khusus menampung jika ada yang sesuai dengan keyword yang diketikkan. String untuk keyword, ini untuk yang menampung inputan user di kolom text field pencariannya gitu. Terus ini kita berikan sebuah konfigurasi awal. Di sini origin listnya di sort itu ya berarti nanti diurutkan berdasarkan alfabet ya. Terus nanti di sini filter listnya diberikan sebuah value list kosong ya. Jadi kayak gini. Kalau yang terbaru di sini penulisannya nggak kayak gini nih, langsung pakai kurung siku aja. Jadi kita bisa optimalkan lah yang bagian code ini. Terus keywordnya tentu saja diberikan nilai empty gitu. Jadi nanti ada pengecekan nih. Kalau keywordnya empty, berarti ya harusnya nampilnya yang origin list aja karena nggak ada inputan yang harus difilter gitu. Logikanya seperti itulah. Lanjut. Nah ini agak nggak kelihatan ya. Saya perbesar dulu. Nah berikutnya di sini kita mau buat si tampilan list view-nya. Di sini mau buat dua. Yang pertama origin list view dan juga filter list view gitu. Di sini sebetulnya pada dasarnya logiknya sama. Cuma perbedaannya di bagian datanya saja. Di sini dari origin list, sedangkan di sini dari filter list gitu. Karena ya tampilannya sama, jadi ya perbedaannya cuma di sini. Ini sebetulnya bisa dioptimalkan lagi. Tapi untuk basicnya kita akan coba menggunakan ini dulu deh keduanya ya. Optimasinya nanti kita lakukan belakangan. Kalau ada waktu ya saya coba atau kita coba untuk yang lebih optimal. Isinya apa? Ada expanded. Expanded di sini maksudnya dia akan memenuhi seluruh layar yang tersisa. Jadi kalau misalnya di tampilan sebelumnya kan, kalau di contoh yang di sini, ini kan ini kan ada app bar. Terus di sini ada text field untuk pencarian. Nah, yang di bawahnya ini kita kan nggak tahu ini ukurannya berapa ya. Kalau misalnya jumlahnya 50 berarti ada 50 baris. Kalau ada 100 ada 100 baris. Gitu. Jadi ukuran ini untuk tingginya itu kita nggak tahu jumlahnya berapa. Maka dari itu di sini menggunakan expanded. Jadi nanti dia mentok aja sampai bawah. Kalau misalnya ukuran layarnya katakanlah 6 inch, ya dia akan mentok setinggi 6 inch gitu. Disesuaikan dengan ukuran smartphone-nya. Kalau udah mentok kayak gini ya nanti bisa di scroll gitu. Kalau list view kan bisa di scroll ya defaultnya. Tapi daripada kita tentukan misalnya 500 pixel sampai sini ya berarti potong di sini. Nah itu nggak bagus ya untuk tampilan. Jadi menggunakan expanded gitu. Jadi widget expanded itu untuk memberikan ukuran lebar dan juga tinggi sesuai dengan sisa yang ada di layar smartphone gitu. Jadi sisa dari pixel yang ada di smartphone dia akan isi penuh. Itu kegunaan dari widget expanded gitu. Oke, balik lagi sini. Nah, udah di expanded di sini menggunakan list view separated. Nah, di sini ada pemisahnya atau separatornya. Sebenarnya di sini untuk buat list view itu juga nggak cuma pakai
cara ini ya, ada berbagai cara. Ada list view yang langsung kurung buka kurung tutup, ada list view titik builder, dan seterusnya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang ada ininya nih, gitu. Karena biasanya kalau kita membuat sebuah tampilan list view itu suka pengen ada pemisahnya, UI atau widget pemisahnya. Nah, di sini ada separator builder. Jadi di sini pemisahnya itu berupa suatu garis berwarna light blue gitu. Kalau kalian menggunakan tampilan pemisah yang lain ya tinggal masukin aja di sini gitu. Jadi di antara si list tersebut, item listnya ada pemisahnya yang bisa kalian custom gitu. Kalau sederhananya ya cuma garis biasa, pakai divider lah, kasih warna apa gitu. Terus di sini, nah item count-nya diambil dari jumlah list dari yang dimiliki oleh origin list. Jadi origin list length. Jadi kalau misalnya 10 ya dia akan mengembalikan 10 jumlah item count-nya. Terus di sini item builder ada konteks dan juga index. Di sini akan mengembalikan tampilan untuk setiap elemen list view-nya. Di sini saya cuma sederhana menggunakan kontainer dengan tingginya 35 pixel. Terus di sini dibungkus dengan align. Di dalamnya ada align center left biar nanti isi di dalam kontainer itu pas di tengah-tengah tapi di sebelah kiri gitu ya. Berupa teks biasa. Nah, teksnya di sini diambil dari origin list index. Jadi kalau misalnya yang tadi list mengambilkan value-nya. Jadi kalau misalnya tadi yang awal misalnya katakanlah datanya itu value-nya cat gitu ya, kucing. Nah, di sini langsung muncul gitu. Ini stylenya aja sih. Si warna hitam, ukurannya 18 gitu. Hal yang sama juga sebetulnya untuk yang filter list view. Nah, di sini cuma perbedaannya di sini. Dia ngambil list yang berbeda gitu. Jadi pada awalnya di sini pasti listnya masih bernilai empty, kosong. Terus di sini juga filter list, bukan dari origin list. Ininya sama gitu. Jadi di sini sedikit membedakan nama metodenya tuh, di sini metodnya untuk membuat filter list view, kalau yang di sini untuk origin list view. Gitulah sederhananya ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu di sini kita buat metode yang namanya search data untuk pencarian data. Ini sebetulnya nanti ke-trigger ketika ada inputan yang dilakukan oleh user di kolom pencarian atau kolom search-nya gitu. Di sini nanti logiknya dia akan melakukan clear data untuk filter list. Karena kan filter list itu kan kalau misalnya diketikkan sesuatu berarti kan dia nambah jadi bisa ada 3. Nah, kalau misalnya dihapus diketikkan lagi yang lamanya harusnya sudah hilang. Jadi di sini di-clearkan lagi, diemptikan lagi. Terus di sini ada perulangan for dimulai dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari origin list length. Jadi dia sebetulnya mengebaca seluruh data yang ada di origin listnya. Terus di sini ditampung untuk setiap itemnya atau setiap value yang ada di origin listnya sesuai dengan indeks tersebut dalam item. Nah, item di sininya baru dicek. Item yang di sini to lowercase ini biar sama aja ya, karena kan user tuh inputnya kadang-kadang huruf besar, huruf kecil, begitu juga di database ya kita samakan aja. Untuk itemnya di to lowercase jadi kecil semua. Contains, nah di sini maksudnya di sini kontennya contains keyword to lowercase juga. Jadi intinya di sini pencarian apakah ada huruf yang sama di data origin list sesuai dengan keyword yang diinputkan oleh user gitu. Jadi ketika usernya mencet huruf A, nah berarti semua value yang ada huruf A-nya itu akan tampil gitu. Jadi cukup pakai contains kayak gini aja sih gitu. Gak usah pakai operasi sama dengan kayak gitu. Jadi cukup sederhana. Baru misalnya kalau misalnya ada yang mengandung keyword yang diinputkan oleh user, maka si data tersebut ditambahkan ke filter list menggunakan codingan ini, filter list add item. Yang di sini akan mengembalikan filter list view. Jadi filter list view-nya udah nggak kosong lagi karena udah ada ininya gitu. Kalaupun misalnya nggak ada yang sama, ya ini nggak akan keakses gitu karena kan nggak mungkin ada yang empty ya di value si origin listnya gitu. Jadi di sini dipastikan di filter listnya itu ketika dibuat dia sudah bernilai not empty atau tidak kosong gitu. Terus ini yang di bawahnya tahapan yang kelima di sini kita tambahkan listener untuk controller si search-nya atau si text field pencariannya, karena kan kita perlu ya mengetahui setiap perubahan yang ada di text field
uh, di text view pencarian tersebut. Nah, di sini kita tambahkan add listener, set state, di sini keywordnya sama dengan search controller dot text gitu. Jadi dia sebetulnya value yang ada di text field controller gitu dimasukkan ke variabel keyword. Lanjutkan. Untuk UI lengkapnya dari mulai F-bar-nya kayak gini mungkin ya. Tadi kan beberapa metode-metodenya saja atau beberapa metode yang untuk menampilkan maupun logik untuk pencariannya. Nah, di sini untuk yang UI lengkapnya ada scaffold, di situ ada F-bar, text title-nya ini, ada container biasa, dibikin kolom juga. Yang paling atas di sini text field untuk pencariannya. Nah, jangan lupa di sini controllernya pakai search controller yang sudah kita definisikan di atas. Jadi setiap ada perubahan di text field ini, controller tersebut akan menampung value tersebut. Ditambah lagi tadi di bagian build ini kita tambahkan add listener ya, gitu. Add listener ini ya udah pasti setiap ada perubahan dia langsung ngecek gitu. Dan langsung merubah value dari si keywordnya. Pakai set state jangan lupa karena kan ini perubahan variabel ya. Gitu. Ada spasi dikit. Nah, ini yang logik utamanya nih. Jadi kalau keywordnya itu empty atau nggak ada inputan apapun yang dilakukan oleh user atau kosong ya, maka di sini ada ini sebetulnya if kondisional ya, tapi di sini menggunakan metode ternary. Jadi sebetulnya pembacanya kayak gini. If ini terpenuhi, maka ke sini, else apa gitu. Jadi penulisannya tanda tanya, kalau terpenuhi ini, kalau tidak titik dua apa yang dilakukan gitu. Jadi di sini keyword apakah keywordnya itu is empty. Kalau is empty kan berarti tidak ada inputan pencarian yang dilakukan oleh user di text field-nya. Berarti di sini tampilkan list yang origin gitu, yang awal, yang asal. Kalau misalnya ada yang diinputkan di sini else, nah dia akan melakukan search data di mana search data tadi adalah melakukan pencarian yang sama dengan keywordnya langsung menampilkan filter list gitu. Jadi cukup kayak gini dia udah bisa digunakan gitu. Kelebihan dari pemrograman ini ya salah satunya di bagian sini nih. Nih. Jadi biasanya kan kalau kita ada sebuah array kita kan harus menampilkan itu pakai for ya. For looping atau for in atau for each kayak gitu. Nah, di sini enggak. Cukup pakai builder, udah dia otomatis akan membaca satu per satu sampai selesai yang ada di list tersebut gitu. Jadi sebenarnya kalau di Flutter itu yang bikin reportnya itu bukan logiknya tapi UI-nya gitu. Jadi kalau untuk logik sebenarnya sangat dimudahkan. Tapi karena logiknya langsung nempel di bagian UI atau di bagian widget, jadi ya terlihatnya uh, kayak yang rumit gitu ya. Padahal sebetulnya cukup mudah gitu ya. Ini kalian harus coba deh di rumah ya untuk penasaran dan untuk latihan juga gitu. Terus dikeep baik-baik projectnya. Siapa tahu nanti kedepannya membutuhkan logik tersebut. Oke, kayak gitu aja mungkin ya. Ini untuk latihan di rumah silahkan buat tampilan kayak gini. Ini ada grid view dan di sini ada suatu list tapi orientasinya dia horizontal. Gitu. Oke, kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini saya udah membuat project baru pertemuan ke-7. Kita buat ini dulu ya. Buat folder untuk menampung page-nya dulu. Saya buat satu page dulu aja sederhana yang tadi mungkin ya saya list page. Nah, seperti itu. Ini saya hide dulu ya.
bagian kiper itu. Oke. Saya hapus aja dulu. Ya, sambil nunggu saya mau build dulu mungkin ya. Sebentar, saya sambil kerjain catch dulu di smartphone-nya. Sambil nunggu kalau ada yang mau tanyakan silakan. Atau kita absen aja dulu lah ya sambil nunggu. Absen dulu. Ini ngebuka e-learningnya kalian agak lama nggak sih? Atau cuma saya aja ya?
Lama, Pak. Lama, Pak. Sama ya? Sama Pak. Gesitnya nggak gesit Pak. Oke, ini soalnya kemarin sempet tuh jam 9 malam lancar. Terus kelas saya yang sebelumnya jam setengah 7 lemot juga gitu. Sekarang nih kejadian sama. Kalau dari pihak akademik sih tadi kata Bu Niken ini apa nggak ada masalah, cuma trafficnya lagi penuh. Tapi kalau kayak gini sih agak ini ya agak merepotkan gitu. Kalian ini nggak tolong coba cek ya di e-learning nanti kalau misalnya udah agak mendingan gitu ya. Apakah memang masih kosong atau sudah ada value-nya misalnya berapa hari berapa kali hadir kayak gitu. Soalnya kemarin dari kelas yang malam itu datanya masih nol semua satu kelas gitu. Padahal kalau dari sisi saya di sistem itu saya udah ngimputin sesuai dengan yang semestinya gitu. Jadi kalau misalnya masih kosong kayak gitu coba aja di follow up ke tim gesit atau ke akademik gitu ya. Ini saya mengingatkan karena mau ke UTS. Khawatirnya kalau dianggap nol takutnya kecekal semua nggak bisa ikutan UTS lagi gitu. Jadi coba dicek deh boleh perwakilan atau semuanya cek masing-masing di e-learning mengenai status kehadirannya di setiap mata kuliah, apakah memang kosong atau gimana gitu. Masih kosong Pak? Masih kosong ya? Iya Pak. Aduh, kalau kayak gitu sih gimana ya, seminggu lagi sih gitu. Coba deh ditanyain aja ke akademik gitu ya, Pak Bu gimana ininya gitu. Karena saya ngelihat data ada yang kayak gini case-nya nih, ada yang munculnya di tengah-tengah di pertemuan ketiga gitu, ada yang di pertemuan keempat. Nah kalau kayak gitu kan harus dibukakan dulu ke akademiknya gitu. Kalian mungkin punya simpenan screenshot mungkin ya, tapi itu alurnya pasti lama gitu. Akademik dulu baru ke saya, itu satu orang gitu. Terus yang lain juga sama. Jadi tolong ini sih dicek lah gitu. Masing-masing biar tenang sebelum UTS, karena kan ada minimum kehadiran ya UTS juga gitu. Takutnya dibaca di sistemnya nggak sesuai. Nah itu kan jadi merugikan kalian. Di otomatis kalau misalnya kayak gitu ya di sistem lainnya juga nggak ada nama kalian dan nggak bisa masuk ke UTS gitu. Takutnya ada kesalahan informasi atau kesalahan miskomunikasi, tapi dari segi teknisnya justru menghambat ke ini kalian gitu. Ini saya cek aja mungkin ya. Saya sambil perlihatkan lah. Apa nih? Ntar ada error. Kita absen dulu aja sambil nunggu. Tadi gagal build atau kenapa. Bukannya juga lama lagi. Ini di saya muter-muter terus soalnya. Kayak gini aja terus. Nah, ini munculnya di rata-rata. Oh, tadi ada yang udah nyobain masuk juga ya? Oke, saya panggil aja yang belum mungkin ya. Agung Adi Prasetyo, hadir nggak? Hadir Pak. Oke. Arif Novandi? Hadir Pak. Hadir.
Terus Dede Rosidin, Hadir, Pak. oke ada. Diki Abdinur, Hadir, Pak. Dwiki Maula, Hadir, Pak. oke. Fahri Alfarizi, nggak ada. Fahri. Farhan Muhammad, Hadir, Pak. Ferdiansyah, Gagan Pandu, Hadir, Helena, Pak. oh Gagan Pandu, ada, oke. Helena, Hadir, Pak. Ipan Saipul. Hadir, Pak. Nah, ini sambil kalian lihat absen sendiri ya, kalau misalnya ada yang nggak sesuai. Ini contohnya Ferdiansyah nih. Ini tuh Pak, itu saya kenapa ya pertemuan pertamanya nggak hadir? nggak tahu tuh, gitu. Ada screenshotnya nggak? Kalau ada screenshotnya kirim aja ke saya ya. Nanti saya checklist lagi aja, gitu. Oh, oke, Pak. Mungkin nggak kecatat atau kayak gimana, saya kurang tahu sih, gitu. Kalau yang pertama itu, kalau nggak salah masih biasa, kalau nggak salah ya 2, 3, 4 tuh yang udah mulai sistemnya ngaco, kalau nggak salah ya. Mary Nur Halimah, Hadir, Pak. Mila, Hadir, Pak. Milanya ada 2 ya, Mila Kresna sama Mila Meliana. Iya, Pak. Hadir, Pak Mila Kresna. Oke. Meliana, Mila Meliana. Hadir juga, Pak. Oke. Muhammad Rizky Subagja, Hadir, Pak. Muhammad Akyar, Hadir, Pak. Muhammad Dika Fadlan, Hadir, Pak. oke. Fahri, mana Fahri? Oke, tadi nggak kejawab ya. Sip. Rahma, Salsabila, Hadir, Pak. Raka, Hadir, Bella, Pak. Regusta, Hadir, Pak. Regi hadir. Ricky, Aditya, Rifki hadir, Pak. oh Rifki, sorry. Ricky Alparisi, Hadir, Pak. Hadir. Siti Mariam, Hadir, Pak. Sonia Laira, Hadir, Pak. Teguh Imanda. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Nah, ini yang kosong-kosong kayak gini, kalau mau komplain ke akademik aja ya. Soalnya nggak bisa saya ubah nih. Saya ini, Pak, izin masuk, Pak. Kenapa? Saya udah ke akademik, Pak, pas pertemuan pertama kan. Pertemuan pertama saya belum dapat kelas, Pak, waktu itu, Pak. Nah, saya udah bilang ke akademik, tapi masih kosong gitu, Pak. Diiniin nggak bukti hadirnya di akademikin nggak? Biar mereka percaya gitu udah hadir, Teguh tuh. Udah, Pak, udah dikasih. Kalau kayak gini, ini privilege-nya panjang nih, Teguh nih kalau gini. Jadi harus ke akademik dulu, akademiknya ngebukain, baru saya ngupdate kayak gitu. Karena ini nggak bisa diupdate, dianggapnya karena waktu pas perkuliahan itu nggak ada namanya gitu. Bahkan kalau di perkuliahan di SOP perwalian katanya kalau udah kayak gini tuh ya dianggapnya memang nggak hadir, belum dianggap gitu. Gitu aja sih. Jadi tolong di follow up aja karena kan ini lumayan nih 1 kali pertemuan ya. Gitu. Di kayak gini berarti kan mungkin belum tercatat atau kayak gimana, jadi di grup atau DM aja ke saya buktinya. Nanti kalau misalnya ada nanti saya cek deh gitu. Screenshotan ininya ya. Ya. Jadi saya harus ke akademik ya, Pak? Ke akademik aja, ini bisa enggak Pak dibukain atau Pak Bu gitu. Soalnya dari dosen pengampunya udah nggak bisa gitu. Gitu aja sih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, kalau saya lihat datanya kayak gini ya. Kalau di kalian masih kosong, nah nanti kalian cross check aja sih gitu. Mayoritas sih sebetulnya nggak ada masalah. Harusnya bisa ikut. Cuma ya gitu. Jangan sampai nanti ada yang dicekal aja terus datanya nggak sesuai gitu aja. Oke. Udah beres di build. Kita coba lihat tampilannya.
Nah, tampilannya kayak gini. Sekarang kita buat sesuai dengan yang ada di slide aja ya. Nah, pertama di sini kita buatkan ininya dulu, variable set controller dan juga origin listnya di bagian sini. Selanjutnya kita buat yang listnya. Tipe string. Nama misalnya, oh ya ini saya pakai ini biar lebih mudah. Is origin. Nah, ini langsung kayak gini. Saya isi 3 data aja, misalnya cat terus misalnya apa itu kayak snap elephant aja kayak gitu. Nah, ini biarin aja dulu. Selanjutnya kita akan buat yang originnya, yang filter listnya. List origin atau ini samain aja lah, filter list kebalik. Kosong. Nah, kosongnya kayak gini kalau yang terbaru ya. Karena kalau yang ada di slide itu kalau penulisannya kayak gini, dia udah deprecated. Nah, itu udah deprecated tuh di strip gitu. Udah nggak boleh. Sebetulnya masih boleh, cuma udah usang. Jadi langsung kayak gini aja. Variabel untuk keywordnya multiple string. Ininya nanti. Berikutnya kita ini udah ya sebenarnya. Ini dipakai instead, tapi saya nggak pakai ini, langsung di sininya aja. Udah bisa kalau yang terbaru. Lanjut ke bagian ininya, kita buat apa namanya, method untuk menampilkan listnya. Kita terpisah buat sini. Nah, itu dan di dalam cell ininya kita pakai view panjang ya, cukup panjang. Kita perbaiki dulu. Dulu dikit. Oke. Item count-nya diambil dari sini. Jadi origin list. Oke. Untuk separator build-nya, untuk pemisahnya ini kurung tutup, kurung kerawal buka, kurung kerawal tutup. Ini pakai index. Di sini variabelnya atau tampilannya kita pakai divider aja, return koma bisa dengan ketebalan misalnya pixel lah, warnanya yang item clear ini sama kayak yang di separator,
buka kurung tutup, teks, dan juga indeks. Awal buka kurung kerangka tutup, return. Nah ini untuk tampilannya. Tampilannya di sini pakai container, kalau nggak salah. Benar. Intinya 35, kalau salah terus sininya, startnya ditampung pakai align. Dalam celtnya ada text. Ini isinya diambil dari origin list index. Nah, gitu. Nah, sekarang ininya pakai alignment juga. Center left. Ini suara dikit mungkin ya. Color. Lah, gitu. Simpan. Ini kita panggil sini UI-nya. UI-nya di sini kita pakai body, langsung aja panggil si ini nih. Oh iya, kita buat ininya dulu, kita buat si ininya dulu, text fieldnya dulu untuk pencarian. Kita pakai kolom. Text field di bawahnya baru angkat origin itu. Nah, text field ininya kita tambahkan controller dari controller yang di atas yang udah dibuat. Baru di sini kita tambahkan childnya ya. Nah, di sini bukan childnya, kita kasih hint untuk tulisannya, misalnya search. Ininya nggak usah lah, teks pakai ini. Bisa kalian coba di rumah aja. Tadi lupa decoration ya, input decoration. Input. Oke, sekarang kita coba reload. Start. Nah, jadinya bentuknya kayak gini ya. Ini memang backgroundnya warnanya ini. Atau kita balikin deh, backgroundnya yang ini nggak usah pakai ini. Kasih opacity dikit deh. Bentar. Kita bungkus misalnya pakai ready atau pakai container juga nggak masalah, cuma ngasih jarak aja sih sebenarnya di kanannya. Dan kita terlalu mepet gitu. Jadi di sini udah ada ya ini listnya, ini untuk inputan text field ya gitu, tapi masih belum berfungsi.
Eh, berikutnya di sini kita akan coba buat untuk yang logika search-nya untuk pencariannya. Ya, eh, kita buat ini dulu deh yang untuk filter listnya. Kita kopas. Kan? Ubah namanya. Ini diambil dari data yang berbeda. Terus apalagi ininya ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba ganti yang ini pakai yang filter list. Lihat tampilannya jadi seperti apa. Filter list view. Harusnya ininya hilang. Kayak itu. Jadi di bagian sininya memang nggak ada satu data pun, gitu ya. Ini kita balikan lagi. Nah, sekarang kita logika untuk pencariannya, yang search datanya, yang ini. Kita buat metode lagi, seperti itu di sini, di atas ini nggak apa-apa. Sekarang kita reset dulu si filter listnya. Aduh. Silahkan pulangan. Or kurang dari variabel misalnya item ambil dari origin list yang sesuai dengan indeksnya. Ini misalnya item X. Maka kalau ada yang sama terus di sini return yang gitu. Ini kita panggil logiknya sebelah sini, ininya jadi kita ubah jadi kayak ini sesuai dengan yang di sini. Nah, kayak gini. Katakan apakah keywordnya sama dengan empty. Jika iya, maka tampilkan yang originnya. Jika tidak, bukan sini, maka lakukan pencarian data. Gitu, berdasarkan keyword tersebut. Masuk ke sini, masuk. Berikan spread filter list view. Oke, seperti itu. Ada yang kurang lagi. Ini kurangnya yang bagian ini ya. Set controllernya tambahkan add listener set ini, mengisi value keyword sesuai dengan apa yang diinputkan oleh si user di kolom text view. Gitu.
di sini. Ini saya salah. Oh, ada kurung buka kurung tutup dulu. Kurang terlalu. Oke, seperti itu. Ini tinggal tambahin file aja. Ini kita lihat yang ini. Nah, cari volume. Tadi kayaknya belum juga. Ada satu lagi apa nih? Nah, outputnya. Kita tabung lagi. Coba reload. Oh, bentar. Misalnya kita coba cari yang cat. Nah, udah sesuai kan jadinya ya pencariannya. Gitu. Kalau misalnya ada yang huruf A-nya aja dia muncul. Nah, ini tuh sebetulnya tampilnya dia dari filter list. Gitu. Kalau misalnya yang H gitu. Jadi begitu ini kosong, filter listnya ketutup, tapi yang munculnya yang origin. Gitu. Jadi ini yang origin dulu. Begitu ada inputan, dia mencari dan ditampilkan dari yang filter list. Kalau nggak ada yang sesuai, berarti ini tetap filter list tapi dia empty, nggak muncul, nggak ada yang sama. Gitu. Cukup cepat kalau untuk pencariannya seperti ini, tetapi memang kalau dari logiknya kayak ribet ya nempel-nempel beberapa widget. Tapi sebetulnya untuk yang contoh di sini aja ya, untuk yang for ini sebetulnya eksekusinya cukup cepat di pemrograman hybrid filter ini. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu aja sih untuk pertemuan kali ini. Jadi minimal untuk melakukan searching data kalian udah dapat, terus misalnya untuk menampilkan data yang dinamis juga kalian udah dapat gitu. Ini kebetulan aja saya kasih backgroundnya warna ini ya, gitu, untuk menandakan bahwa yang warna hitam ini dia merupakan list gitu. Kalau yang di atas ini defaultnya untuk si text field gitu. Sebetulnya ini bisa kalian custom lagi, bisa kasih border dan seterusnya gitu. Cuma sederhananya kayak gini lah defaultnya. Kalau mau dikasih jarak di sini ya tinggal tambahin aja di bagian sininya kayak size box kayak gitu. Tingginya misalnya 15 pixel, bawahnya juga sama. Bawahnya biarin aja deh. Baru agak kelihatan. Ini bagian text box, text field. Nah di bawah sini bagian di sini. Gitu. Kalau mau horizontal gimana horizontal? Kalau horizontal tinggal tambahin aja di bagian sininya, di bagian listingnya. Nah, kalau directionnya ini pakai aksis, balik bisa nggak ya UI-nya? Jadinya kayak gini. Karena ukurannya memang nggak ini ya, nggak apa namanya, UI-nya bukan untuk yang horizontal, tapi untuk yang vertikal. Jadi dia nggak seperti ini.
gitu. Karena ini kan pakainya kolom, bukan kolom, pakainya ini nih, nah kontainer dengan tingginya 35, expanded juga. Jadi ya memang ini UI-nya untuk UI yang vertikal gitu. Meskipun ininya dipaksa horizontal, dia tidak support gitu. Jadi kalau mau ininya horizontal, UI-nya juga harus orientasinya horizontal gitu. Nggak mungkin pakai expanded gitu ya, mungkin kasih batasan berapa pakai kontainer biasa kayak gitu. Ininya juga mungkin bisa disesuaikan kayak gitu. Ininya juga bukan, mungkin udah nggak pakai divider gitu. Pakainya misalnya kayak kolom lagi atau ada sesuatu yang titik pixelnya itu jauh lebih besar gitu. Jadi ini memang tidak sesuai. Tapi kalau untuk orientasinya harusnya sih ini udah bisa di scroll. Kebetulan juga datanya karena dikit, jadi ya udah nggak terlalu bisa di scroll gitu karena dia belum mentok sampai sini gitu. Bahkan yang origin juga yang versi vertikalnya juga ini kalau misalnya dihapus, ini scrollnya masih belum jalan gitu. Baru sampai sini masih banyak space di bawahnya gitu. Kalau jumlahnya banyak baru tuh bisa di scroll gitu. Di scrollnya sampai sini. Kita coba deh, kita kopas aja ini 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Ini harus di restart. Nah, baru bisa scroll. Nah, kayak gitu. Udah otomatis sih, nggak usah pakai scroll view kayak itu kalau di list view, karena dia udah otomatis bisa nulis. Ini kenapa nggak ngikut nge-scroll? Karena dia pakainya kolom, jadi yang di sininya yang bisa. Gitu. Cuma kalau di dalamnya ada list view lagi, nah itu jadi kompleks. Jadi list view yang di bawahnya itu harus di set string webnya ke true dulu, baru bisa di scroll. Gitu. Itu istilahnya list bersalang lah, connected list. Oke, seperti itu aja. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya tutup? Silakan. Ada nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya udah. Syukur alhamdulillah. Waktunya juga nggak terlalu mepet. Kurang lebih seperti itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk kisi-kisi dan segala macamnya nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya ya gitu. Jadi diharapkan di pertemuan berikutnya hadir, sekaligus saya nanti akan rekap hasil dari tugas satu kalian besok gitu ya. Besok mulai bisa direkapnya lah. Kalian silahkan kerjakan dulu, bagi yang belum jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Terus nanti minggu depan kita bahas juga hasil secara keseluruhan rekap masing-masing yang ada di data Google Form yang sudah kalian kumpulkan gitu. Itu aja kurang lebihnya, saya mohon maaf tadi kekurangannya, telat segala macam. Semoga semuanya sehat selalu dan juga tetap menjaga kesehatan serta tetap semangat gitu ya untuk menjalani perkuliahan. Perhatikan juga mungkin di semester depan, bagi ada yang belum tahu itu persiapan segala macamnya akan ada kemungkinan kita udah bisa offline lagi, jadi dipersiapkan segala macam seperti kosannya atau kayak gimana gitu. Kosan yang belum dikontak lagi ya bisa dikontak lagi gitu, karena pertemuan minggu depan di bulan Maret ya, di akhir semester ini kemungkinan udah berjalan perkuliahan offline lagi gitu. Perlu pembiasaan dari sisi kalian dan juga dari sisi pengajarnya juga gitu. Entah itu pertemuan offline yang full atau gabungan seperti yang lagi ngetren sekarang di beberapa universitas menggunakan hybrid. Jadi ada yang ya kayak gini, ada yang di onsite-nya juga gitu. Seperti itu aja, terima kasih semuanya sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.